Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba bedah satu sumber yang lagi rame nih kayaknya. Iya, ini dari YouTube ya, channelnya Denny Sumargo. Betul, wawancara dia sama seorang ustadz. Judulnya itu Tuhan, Agama, dan Keyakinan. Tuhan cuma satu, kenapa agama bisa berbeda? Panjang ya judulnya? Haha, iya. Tapi isinya emang ngebahas pertanyaan-pertanyaan mendasar banget sih. Nah, itu dia. Misi kita hari ini kita mau coba gali nih, apa aja sih poin-poin penting dari Ustadz ini soal Tuhan, agama yang beda-beda, toleransi, keyakinan, tapi dari kacamata Islam versi beliau ya. Oke, siap. Mungkin kita mulai dari yang paling dasar kali ya. Pertanyaan di judul itu, Tuhan kan katanya satu, tapi kok agama bisa jadi banyak? Gimana tuh penjelasannya di sumber itu? Oke, jadi menurut Ustadz di wawancara itu, intinya sih Tuhan memang cuma satu ya, Allah itu. Dan agama yang diturunkan itu pada dasarnya juga cuma satu. Maksudnya gimana tuh? Islam, tapi bukan Islam dalam arti agama institusional sekarang aja, tapi lebih ke makna dasarnya, penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, itu semua dianggap membawa ajaran inti yang sama, yaitu penyerahan diri atau Islam itu. Ah, oke. Jadi konsepnya satu garis lurus gitu ya. Terus kalau gitu, kenapa kok kelihatannya beda-beda? Ada Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, perbedaannya itu, kata ustadznya, bukan di Tuhannya, tapi di syariatnya. Syariat itu kayak hukum atau aturan praktis ibadahnya gitulah. Tiap nabi bawa syariat yang sesuai zaman dan kaumnya lewat kitab sucinya masing-masing. Jadi syariatnya yang beda-beda. Satu, dan menyempurnakan aturan-aturan sebelumnya. Nah, kalau kelompok Yahudi dan Nasrani, dilihatnya mereka menyembah Tuhan yang sama, tapi keyakinan kenabiannya berhenti di Musa atau Isa aja gitu. Oke, menarik. Konsep syariat yang berbeda tapi intinya sama. Nah, ngomong-ngomong soal perbedaan, ini kan nyambung ke interaksi sehari-hari ya. Soal toleransi, gimana tuh batasan-batasannya menurut sumber ini? Ada beberapa contoh disebutin. Misalnya, jawab salam dari non-muslim. Itu dibolehin, cukup bilang waalaikum. Oh, cukup gitu aja ya? Terus soal pakaian. Misalnya non-muslim pakai baju koko atau peci. Itu nggak apa-apa, selama niatnya baik. Misalnya menghargai acara atau undangan gitu. Yang nggak boleh kalau niatnya nipu. Oke, make sense. Ada lagi contoh lain? Ada. Ini soal hijab. Kalau ada konten yang campurin hijab sama unsur pornografi, nah itu dianggap penistaan. Jelas batasannya di situ. Iya. Terus, ini yang sering ditanya juga nih, soal non-muslim masuk masjid. Nah, ini dijelasin juga. Kalau tujuannya buat belajar, cari tahu tentang Islam, itu boleh. Silakan aja. Tapi kalau untuk ikut ritual ibadah spesifik orang Islam, nah itu nggak bisa. Jadi ada pemisahan ya antara belajar sama ikut ibadah ritualnya. Iya, ditekankan banget prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tiap agama punya ritualnya sendiri di tempatnya masing-masing. Prinsip ini juga yang jadi dasar kenapa pernikahan beda agama itu nggak dianjurkan sama beliau. Kenapa tuh alasannya? Karena nikah itu dianggap bagian dari ritual ibadah juga. Khawatirnya nanti malah jadi sumber konflik di rumah tangga. Soal praktek keyakinan, budaya, nanti anak ikut siapa, gitu-gitulah. Jadi biar lebih tenang, ya sebaiknya seagama. Itu pandangan dari sumbernya ya. Oke, paham. Sekarang gimana soal isu yang lebih sensitif? Ekstremisme atau kekerasan yang kadang, sayangnya, dikaitin sama agama. Apa kata ustadznya? Nah, ini beliau tegas banget. Tindakan kekerasan, ngerusak tempat ibadah orang lain, terus bawa-bawa nama Islam, itu salah total. Itu tindakan oknum, individu, dan sama sekali tidak mewakili ajaran Islam. Justru sebaliknya ya? Iya, justru katanya Islam itu melindungi non-muslim yang hidup damai berdampingan. Ada istilahnya kafir zimmi. Ini beda banget statusnya sama kafir harbi. Itu istilah untuk non-muslim yang dulu, di zaman dulu ya, aktif memerangi umat Islam. Jadi penting banget ya membedakan antara ajaran inti sama kelakuan oknum. Betul. Sumber ini juga ngasih konteks soal perang dalam sejarah Islam. Katanya ada aturan ketat banget. Nggak boleh bunuh warga sipil, wanita, anak-anak. Nggak boleh ngerusak fasilitas umum, apalagi tempat ibadah. Dan seringnya perang itu sifatnya defensif atau karena urusan politik wilayah, bukan semata-mata maksa orang masuk Islam. Jadi kompleks ya sejarahnya. Pesannya berarti
jangan nilai Islam dari oknum yang nyeleneh ya. Tepat. Termasuk juga kalau ada ustadz lain yang pandangannya keras banget, itu belum tentu mewakili standar Islam yang dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Nilai Islam itu sebaiknya dari pemeluknya yang berusaha taat sama ajaran intinya, bukan dari yang aneh-aneh kayak kasus Al-Zaitun misalnya. Itu dinilai ya dari perbuatannya yang menyimpang. Oke. Ini nyambung ke soal keyakinan personal nih jadinya. Kalau mau masuk Islam, gimana caranya menurut sumber ini? Terus, soal kebebasan beragama? Kalau mau masuk Islam, syarat mutlaknya ya harus ucapin 2 kalimat syahadat. Nggak cukup cuma percaya dalam hati aja, harus ada ikrar lisan. Tapi di sisi lain, ditegaskan juga prinsip la ikraha fiddin. Apa tuh artinya? Nggak ada paksaan dalam agama. Dakwah itu sifatnya nawarin, ngajak baik-baik. Bukan maksa, bukan mancam. Bahkan mendoakan yang jelek buat orang yang nolak itu nggak diajarin. Terus gimana kalau ada yang udah Islam terus keluar? Nah, ini juga menarik. Anjurannya itu ya dinasihati baik-baik, jangan dimusuhi atau diputus hubungan gitu aja. Dicontohin kayak Nabi Nuh ke anaknya yang beda keyakinan, tetap interaksinya baik. Kalau ada yang reaksinya emosional berlebihan, marah-marah, itu dianggap masalah personal orang itu, bukan ajaran agamanya. Wah, ini poin penting soal nggak ada paksaan dan cara menyikapi perbedaan ya. Terus, kalau ada orang yang bingung nih, mau milih keyakinan yang mana? Apa saran dari Ustadz ini? Sarannya cukup personal dan spiritual sih, ya berdoa aja langsung sama Tuhan, minta petunjuk dengan tulus. Dicontohin kisah Hamzah, pamannya Nabi Muhammad, yang berdoa semalaman minta kejelasan. Atau bisa juga pakai doa istikharah, itu doa khusus minta dipilihkan yang terbaik sama Allah kalau lagi bingung. Jadi kuncinya minta langsung ke sumbernya ya? Iya, diyakini kalau orang tulus mencari kebenaran, Tuhan pasti akan kasih petunjuk ke jalan yang benar. Nah, soal surga itu kan janji Tuhan buat yang patuh. Caranya ya beda-beda menurut tiap agama. Kalau dalam Islam, ya ada jaminan bagi yang ikutin rukun Islam dan rukun iman. Ada contoh kisah orang Baduy juga disebutin. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, dari pembahasan kita soal sumber wawancara Ustadz di channel Denny Sumargo ini. Iya, intinya ada penekanan soal Tuhan itu esa di balik keragaman syariat. Terus ada batasan yang jelas dalam toleransi, terutama soal ritual ibadah. Penolakan tegas banget sama kekerasan atas nama agama. Dan juga pentingnya pencarian kebenaran secara personal, lewat akal dan doa langsung ke Tuhan ya. Dan selalu bedakan antara ajaran inti sama tindakan individu atau oknum. Betul banget. Nah, sebagai penutup nih, gagasan buat minta petunjuk langsung ke Tuhan pas lagi bingung milih keyakinan? Ya, itu memunculkan pertanyaan ya buat kita renungkan bersama. Anda juga di rumah. Di tengah banyaknya klaim kebenaran dari berbagai keyakinan, gimana caranya kita sebagai individu bisa menavigasinya dengan bijak, sekaligus tetap jaga rasa hormat dan kerukunan di masyarakat kita yang beragam ini? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.